Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Takut tertangkap polisi saat pesta miras, seorang pemuda di Kabupaten Magelang loncat ke sungai. Lansia di Boyolali jadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan dari pemerintah. Berinovasi biar pelanggan tak bosan. Warung bakso di Boyolali sajikan bakso lezat di batok kelapa. Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 2B Salatiga punya cara tersendiri untuk mengisi waktu. Mereka menyulap lahan sempit rutan jadi kebun terong dan kolam lele. Setelah berbagai percobaan, mereka pun berhasil memanen 55 kg lele dan 5 kg terong. Keterbatasan lahan milik Rumah Tahanan Kelas 2B Kota Salatiga tak membuat para narapidana ini mati gaya. Mereka malah memanfaatkan lahan yang ada untuk membudidayakan lele dan terong. Setelah mencoba dan belajar, akhirnya para napi bisa panen. Ada 55 kg ikan lele dan 5 kg terong yang dipanen pada Rabu kemarin. Kami telah dipercaya oleh Bapak Karutan ikut program ketahanan pangan. Alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan panen raya lele dan terong. Kami sangat bangga, senang, dan bahagia. Belajar budidaya lele dan terong ini adalah bekal ilmu yang diberikan kepada para napi sebagai modal saat nanti para napi menghirup udara bebas, sekaligus sebagai wujud mendukung program ketahanan pangan. Dari hasil panen ini merupakan program dari ketahanan pangan yang diperintahkan oleh Bapak Dirjen Pemasyarakatan, dan juga kita melaksanakan akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasil panen ini dimanfaatkan melalui dapur sehat Rutan Salatiga bagi kebutuhan pangan warga binaan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan sebagian juga dibeli oleh petugas rutan dengan harga sesuai pasar. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ingin bernostalgia dengan cita rasa jajanan tradisional, Anda bisa coba jenang. Nah, di Klaten ini ada penjual berbagai hidangan jenang, mulai dari jenang grendul hingga jenang pati Garut. Manis, lembut, dan penuh rasa, itulah kuliner khas Jawa Tengah, jenang. Bukan sekedar makanan, tapi juga sebagai memoir ketika masih kecil. Hidangan zaman dulu ini dapat ditemui di warung kecil di Jalan Raja Wali, Kabupaten Klaten. Di sini aneka jenang ditawarkan, mulai dari jenang grendul, sumsum, pati Garut, mutiara, ketan hitam, dan kacang hijau. Satu porsi jenang ditawarkan seharga Rp6.000. Bagi pembeli saat menyantap jenang, serasa bernostalgia dengan jajanan tradisional tempo dulu. Dalam sehari, warung tersebut dapat menjual sekitar 100 porsi. Nek setahu saya ya cuma di sini, yang lain saya nggak tahu. Ini kan makanan tradisional, bisa buat nostalgia masa kecil atau gimana? Ya bener-bener ya. Dulu waktu kecil ya dibikinin ibu saya almarhumah itu suka bikin jenang Garut itu, pati Garut itu. Kalau dulu sering dimasakin ya Bu? Iya. Kalau sekarang nyari untuk obat juga atau gimana? Iya, Setelah mencicipi tadi rasanya gimana Bu? rasanya Masya Allah enak sekali. Ya. Lembut, enak, pokoknya enak. Beli dari mana aja Bu? Ya dari luar kota, kan luar Klaten banyak. Jogja ada, Prambanan, di pokoknya udah langganan udah banyak Mas, dari mana-mana. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 4 sore. Bu, menariknya menu aneka jenang itu apa? Ya apa ya Mas, ya pokoknya banyak yang seneng, banyak yang cocok gitu Pak. Kalau beli di sini terus beli lagi gitu.
Dalam budaya Jawa, jenang adalah bubur tradisional yang syarat makna simbolis yang berfungsi sebagai hidangan. Jenang juga bisa diartikan sebagai doa dan harapan, karena jenang biasanya dapat dijumpai di acara kelahiran hingga syukuran usai panen. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Warung bakso di Simo Boyolali buat menu baru yang kini jadi buruan warga. Mereka menyajikan bakso dengan mangkok batok kelapa. Seperti apa rupanya? Berikut liputannya untuk Anda. Kalau Anda berpikir kelapa ini bakal dibuat jadi minuman segar, Anda salah besar. Karena batok kelapa ini disulap jadi mangkok makanan gurih bakso. Menu sajian ini bisa Anda temukan di salah satu warung bakso daerah Simo, Boyolali. Soal rasa nggak perlu khawatir, dijamin tetap enak. Perpaduan gurihnya kaldu bakso dan daging kelapa pun membuat warga penasaran dan datang untuk mencoba. Rasanya enak, ada gurih-gurihnya karena kita makannya di dalam batok kelapa langsung ini, Mas. Sebelumnya udah pernah nemu menu kayak gini? Belum. Udah pernah kesini tapi beda apa? Menu. Terus rasanya sendiri seperti apa? Rasa sendiri juga lebih kayak ada tambahan gurih-gurihnya di dalam ini, apa Mas? Kuahnya ini loh. Ya unik, enak, ada gurih-gurihnya nih. Pertama kali pesen kayak gitu gimana Mbak? Iya baru pertama ini. Bunaku. Unik ya Mbak ya? Iya, ini esnya juga unik, enak. Cocok sama cuaca yang panas. Namun buat Anda yang lebih suka yang manis-manis juga ada. Batok kelapa disajikan dengan potongan roti tawar, aneka buah segar, dan es krim. Tapi masih ada lagi, parutan keju yang melimpah. Ide berjualan bakso dan es memakai batok kelapa ini untuk memberi sensasi baru di warung bakso dengan puluhan menu pilihan. Inspirasi, kita mencoba hal-hal yang baru lah. Soalnya kan ada banyak menu bakso, kita juga mau ngambil menu minuman yang lainnya kayak es krim buah kelapa, sop buah kelapa gitu. Sejak menu ini hadir, pemilik warung bakso harus menyiapkan 300 hingga 500 kelapa setiap harinya. Untuk harga seporsi bakso kelapa muda hanya Rp25.000, sementara es krim kelapa muda lebih murah sedikit, Rp23.000. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.